Yuk kita satukan lagi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kami boleh berfellowship satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita ini terus ada dalam setiap kami, dan ketika kami bersuka cita kami terus mau memuji menyembah nama Tuhan, dan kami percaya iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, terus berkati setiap kami, supaya kami semakin hari semakin cinta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wow, katakan wow. Jadi saya kalau sebelahnya katakan wow, you are beautiful. Yang cowok ya cowok beautiful. Yang cowok you are handsome. Ya sama-sama katakan wow, you are beautiful.
Shalom Mama Opa. Terima kasih buat Pak Timothy yang sudah hadir dengan Ibu. Saya ucapkan selamat datang buat Pak Timothy dan Ibu. Ayo Oma, ayo Opa. Kalau kita menyanyi lagu itu terus sampai besok kita ada di tempat ini. Amin. Ada sukacita yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa. Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Yang baru pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri. Selamat datang, Oma. Ada lagi? Ada lagi yang baru pertama kali hadir? Wow, luar biasa. Kita bersyukur ya kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Berikan lagi sorak-sorai yang luar biasa. Oma dan Opa yang mau duduk silakan duduk. Yang mau berdiri bernyanyi bersukacita gimana Tuhan menggerakkan Oma dan Opa. Amin. Siap memuji Tuhan. Amin. Kasih
Kata Pak Timothy, kalau umas di sini aneh juga ya. Pak Timothy udah lama nggak kesini loh, tiba-tiba gila. Bila roh ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Bila roh ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Kita buat firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, menjadi rema buat setiap opa dan oma dan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat
setiap kami Tuhan. Tuhan, kasih-Mu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Karena itu setiap kami, Opa, Oma, Bapak, Ibu, kami percaya Tuhan Kau mengasihi setiap kami, sehingga kami tetap memiliki gairah, memiliki semangat untuk terus melayani Tuhan, untuk terus beribadah kepada Tuhan, bahkan terus untuk hidup untuk Kristus. Karena kami percaya Tuhan, kehidupan ini adalah terus menjadi kesempatan untuk kami melakukan firman-Mu, untuk terus berbuah, sehingga buah kami boleh dinikmati oleh anak cucu, oleh teman-teman kami, oleh orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami juga boleh menari, menyanyi bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sehingga hati kami telah menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu, dan yang bukan daripada Tuhan tidak hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati, kami siap dipulihkan, kami siap disembuhkan, bahkan juga kami siap dirubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap diberkati, dipulihkan, disembuhkan, dan dirubahkan oleh firman Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Opa, Oma sendiri, juga buat Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Terima kasih dari tim worship dan Ibu. Ya. Apa kabar semua? Luar biasa. Luar biasa. Memang sudah lama sekali ya, sejak sebelum COVID mungkin ya waktu itu saya melayani tempat ini ya. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang bersukacita, wajah-wajah yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan ya. Terus semangat ya Oma-Oma, terus semangat di dalam Tuhan ya. Saya melihat kalau ibadah UMAS ini memang lebih dahsyat daripada youth malahan ya. Karena youth biasanya jaim, kalau Opa-Oma memang udah lepas semua gitu ya. Gak ada beban gitu ya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan judulnya adalah Don't Blame Others, atau dalam bahasa Indonesia, jangan menyalahkan orang lain ya. Jangan menyalahkan orang lain. Mau tanya dulu nih Oma-Oma, Bapak Ibu, ada nggak yang pernah melakukan kesalahan? Banyak. Yang ada mungkin angkat tangan yang pernah melakukan kesalahan. Yang nggak pernah ada nggak? Kalau bilang ada berarti itu kesalahan yang pertama. Ya, kita semua pasti pernah salah, betul? Ya. Nah, salah satu reaksi paling alami dari manusia waktu melakukan kesalahan adalah menyalahkan orang lain. Ya, bukan Opa-Oma di sini sih. Opa-Oma di sini nggak ada yang pernah nyalain orang lain gitu ya. Nggak pernah sekali gitu. Nah, manusia sejak awal diciptakan di Taman Eden. Di Taman Eden itu belum ada tekanan, semua nyaman, semua sudah disediakan. Tapi pada waktu mereka melakukan kesalahan, mereka menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka. Ya, kita mengenal istilah kambing hitam. Pernah dengar kambing hitam? Ternyata istilah ini tuh ternyata dari Alkitab. Saya juga baru tahu saudara, dari kitab Imamat pasal 16 dikatakan waktu Tuhan memerintahkan hari raya pendamaian atau Yom Kippur, dalam upacara itu harus sediakan 2 ekor kambing. Yang pertama dipersembahkan untuk korban penghapus dosa kepada Tuhan. Nah, kambing yang lain dilepaskan kepada mulut setelah imam itu memindahkan semua kesalahan dan dosa bangsa Israel kepada kambing ini, saudara. Kambing itu disebut kambing untuk Asasel di Imamat 16 ayat 10. Nah, dengan kata lain, kambing ini memikul kesalahan orang lain, saudara. Jadi dia dibuang, ya, karena sudah dianggap ini kesalahannya semua salah si kambing nih, gitu ya. Bukan salah saya lagi, salahnya kambing. Dosanya dipindahin kepada kambing, ya. Lama-kelamaan jadi ada istilah kambing hitam tadi, ya. Nah, kenapa hitam? Biasanya hitam tuh yang jelek-jelek gitu, ya. Kalau putih kayaknya suci, bersih, baik gitu ya. Jadi dibilang kambing hitam. Nah, itu budaya sampai hari ini, saudara. Karena itu makanya kalau orang nggak mau disalahin, dia malah mencari kesalahan orang lain, dikatakan mencari kambing hitam. Nah, saudara, ternyata ini sudah dimulai dari Adam dan Hawa, manusia pertama, saudara. Di Kejadian 3 ayat 11 itu dikatakan waktu Adam, mulai dari Hawa dulu sih, ya. Hawa dulu yang
mengambil buah itu karena dia kongko-kongko. Siapa yang suka kongko-kongko? Ya, hati-hati jangan suka kongko-kongko sama setan. Ya, apa itu kongko-kongko sama setan? Saya nggak pernah ngobrol sama setan, Pak. Ya, kalau kita ngegosip, ngomongin orang itu, nah itu kita lagi kongko sama setan. Ya, kalau kita kecewa sama Tuhan, gitu ya. Hawa itu sebetulnya dia kongko-kongko. Dia harusnya ngobrolnya sama Adam, jangan sama setan gitu ya. Tapi dia malah ngobrol sama setan. Nah, akhirnya terpincut, saudara, jatuh. Dia makan buah dan dia mempengaruhi suaminya makan buah juga. Nah, waktu mereka jatuh dalam dosa, sore-sore Tuhan datang, Tuhan cari kan, Adam, di manakah engkau? Yang dipanggil Adam, saudara, kepalanya, ya. Adam, di manakah engkau? Mereka sembunyi, pada setiap hari mereka bersukacita. Kayak Oma ya, kalau Tuhan datang, Tuhan melawat kita, kita sukacita ya. Tapi ini malah Tuhan panggil Adam, di mana mereka sembunyi. Kenapa? Karena mereka melakukan kesalahan, saudara. Mereka tidak taat, mereka makan buah yang harusnya nggak boleh. Ya, ini bukan soal buahnya, tapi soal ketaatan. Nah, kemudian dia bilang, Adam bilang, aku malu karena telanjang. Dan Tuhan tanya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara, saya percaya Tuhan bukannya nggak tahu. Amin. Tuhan Allah tuh tahu segalanya. Jadi apa yang kita lakukan nih, oma-oma, bapak ibu, apapun, nggak umpamanya suami, istri, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan itu tahu semuanya. Bahkan Tuhan tahu isi hati kita. Ya, karena itu Tuhan tuh melihat hati kita, saudara. Nah, pertanyaannya bukan karena Tuhan nggak tahu, tapi Tuhan mau memberikan kesempatan sebetulnya. Jawabannya Adam, jawabannya Hawa, termasuk jawaban kita, saudara, kalau Tuhan sedang menegur kita, itu menentukan. Ya. Coba kalau waktu itu dia menjawab, ya Tuhan, saya salah, saya berbuat dosa, saya melanggar, saya nggak taat. Pasti ceritanya nggak akan sama lagi. Ya, pasti akan terjadi pengampunan pada waktu itu. Tapi sayangnya ini jawaban mereka. Tampilkan di manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi Adam waktu ditanya nyalain siapa? Nyalain Hawa dan nyalain Tuhan juga ya. Jadi perempuan yang kau, siapa yang nempatin? Tuhan kan yang nempatin Hawa kan? Yang naruh menciptakan Hawa ada di samping, di sisi Adam adalah Tuhan. Jadi Adam menyalahkan perempuan itu, istrinya menyalahkan Hawa, dan menyalahkan Tuhan yang menempatkan dia. Dan kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, kepada Hawa, apakah yang telah kau perbuat? Sekali lagi, Tuhan bukan nggak tahu apa yang telah diperbuat Hawa, tapi respon pertama, jawaban ini sangat penting. Jawab perempuan itu, siapa yang salah? Ular. Dia cari kambing hitam ya, saudara ya. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ya. Nah, waktu ular ditanya, dia nggak bisa nyalain orang lain lagi. Enggak ya, ular nggak ditanya ya, saudara. Nggak ada ayatnya ular ditanya. Ya. Nah, artinya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka gagal untuk mengakui, gagal untuk bertobat. Terlebih dahulu mereka malah mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Ada menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, ya. Bahkan ada secara tidak langsung menyalahkan Tuhan, ya. Nah, saudara, setiap orang itu cenderung ingin lepas tanggung jawab, ya. Tapi Tuhan itu nggak mau terima alasan. Tuhan itu meminta pertanggungjawaban kita masing-masing. Dia adalah Maha Pengampun. Dia mengampuni dosa kita, amin. Tapi Tuhan selalu memberikan konsekuensi sesuai tanggung jawab masing-masing. Jadi artinya oma-oma, opa-oma, bapak ibu semua, jawaban kita itu menentukan keselamatan. Jawaban kita itu menentukan masa depan kita. Nah, pada akhirnya next, Tuhan itu tetap meminta pertanggungjawaban masing-masing pribadi. Ini ujung-ujungnya, saudara. Ujung-ujungnya Tuhan tetap minta pertanggungjawaban masing-masing. Saudara, kita mau lihat ada dua raja, semua pasti tahu, opa-oma pasti tahu ceritanya. Raja Saul, raja pertama Israel, semua tahu ya. Kedua Raja Daud, ya, Raja Daud, raja kedua. Nah,
Saudara, kita mau melihat sebentar perbedaan yang mendasar antara dua raja pilihan Tuhan. Dua-duanya pilihan Tuhan, saudara. Dua-duanya diurapi oleh Nabi Samuel. Artinya Tuhan yang menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi. Nah, tapi yang satu ditolak Tuhan sampai pada akhir hidupnya mati dengan mengenaskan, saudara. Matinya mengenaskan, itu Saul. Tapi yang kedua, Raja Daud, walaupun juga jatuh dalam dosa, tapi dia hidupnya berkenan di hati Tuhan, katanya. Tuhan bilang, inilah seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Nah, tapi dia juga mati dalam kehormatan. Dia dikenang sampai hari ini. Bintang Daud itu jadi bendera Israel, ya, bintang Daud. Atau kalau saudara ke Israel ada Upper Room, yang pernah ke Israel mungkin pernah ke loteng atas tempat Roh Kudus dicurahkan, pencurahan Roh Kudus. Di depannya itu ada patung juga Raja Daud. Jadi Raja Daud itu namanya harum sampai hari ini. Bukan hanya oleh bangsa Israel atau Yahudi, tapi oleh orang Kristen pun kita banyak belajar. Kita tahu juga DNA gereja kita restorasi Pondok Daud juga. Nah, saudara, apa yang menjadi perbedaan pada waktu itu? Yang saya mau Opa Oma dan Bapak Ibu kita belajar, ya. Saudara, pada waktu itu Saul disuruh Tuhan untuk membasmi, memusnahkan bangsa Amalek, ya. Dan pada waktu itu benar mereka menang perang, tapi di 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 23, ya. Kita nggak usah buka, nanti beberapa saya akan ceritakan saja. Nah, Tuhan tuh menyuruh semua milik Amalek itu harus dimusnahkan. Tapi malah Saul menyisakan barang rampasan, saudara. Ya. Nah, akhirnya Tuhan bilang sama Samuel, kamu pergi kepada Saul, tegur dia, saudara. Nah, ini ya, biasanya orang kalau ditegur tuh, siapa yang suka ditegur? Saya suka ditegur. Wah, puji Tuhan, suka ditegur ya? Puji Tuhan, ya. Jangan marah ya kalau ditegur ya. Enggak ya, ya. Saya pernah ngobrol sama seorang gembala juga, ya. Sesama gembala ini ngobrol. Teman saya ini bilang gini, saya itu kadang-kadang ini ya, negor jemaat itu nggak mudah ya. Buat kita nih pendeta atau hamba Tuhan atau gembala tuh menegur jemaat juga perlu usaha yang keras, ya, saudara. Ya, emang enak negor orang gitu. Walaupun kalau yang ditegur juga mungkin emang enak ditegur gitu ya. Tetapi nggak mudah. Nah, setiap kali katanya kalau negor jemaat langsung jemaatnya pindah gereja, saudara. Ya. Jadi saya bilang kok sama ya. Padahal orang itu pesen loh sama saya, Pak tolong ya, tolong tegur saya kalau saya salah tegur. Oh dia yang minta ya, yaudah saya tegur langsung pindah gereja, saudara. Karena dia yang minta loh padahal. Ternyata nggak mudah loh ditegur. Nah, Saul ini ditegur sama Nabi Samuel. Kemudian dia bilang gini, ini jawaban Saul. 1 Samuel 15 ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saudara, Saul ini nggak bertanggung jawab. Dia kan pemimpinnya ya. Dia nyalahin rakyat, saudara. Ini gara-gara rakyat, ya. Rakyat minta untuk mempersembahkan. Ini juga buat Tuhan Allahmu. Ini Saul agak kurang ajar kayaknya kepada Samuel. Kan Tuhan tuh Allah dia juga ya. Tapi dia ngomongnya Tuhan Allahmu gitu, ya. Saudara, lihat di sini bahwa Saul nggak bertanggung jawab. Respon pertama ini menentukan, saudara. Dia salahin, padahal dia kan rajanya. Keputusan Tuhan sudah bilang semua harus tuntas. Tapi kenapa dia nggak taat, saudara? Nggak taat sedikit itu sama dengan tidak taat ya, saudara ya. Jadi kalau mau taat harus 100% taat. Ya. Tuhan tuh menuntut ketaatan 100%. Nah, dia bilang rakyatnya yang mengambil barang-barang itu, yang menyalahkan rakyat. Padahal dia adalah seorang raja pemimpin yang harusnya bertanggung jawab. Saudara, sebagai pemimpin saya selalu belajar untuk taat pada Tuhan lebih daripada masukan dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Kita harus belajar lebih taat pada Tuhan. Ya. Orang boleh memberikan masukan, tapi kita harus lebih taat kepada Tuhan. Saudara, akibatnya apa? Tuhan menolak Saul sebagai raja karena ketidaktaatannya atas sikapnya yang tidak mau bertanggung jawab. Nah, Nabi Samuel sampai bilang gini, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi sebetulnya bilangnya kan buat persembahan, ini buat korban kok. Tapi saudara, mendengarkan itu lebih baik.
ketaatan itu lebih penting daripada penyembahan kita, saudara. Tadi saudara kita sudah memuji menyembah Tuhan, luar biasa. Tapi kita perlu punya hati yang taat. Kalau Tuhan tegur, cepat bertobat, cepat berubah, saudara. Sebab pendurhakaan itu adalah ketidaktaatan, sama seperti dosa bertenung. Jadi sama kalau pakai kuasa kegelapan loh, saudara. Ternyata ketidaktaatan itu sama dengan pakai kuasa kegelapan. Kedegilan keras hati sama seperti menyembah berhala atau terafim atau pakai jimat gitu. Ada yang pakai jimat di sini? Saudara kalau pakai nanti dilayani ya Bu ya, dilepaskan. Saudara, tapi ternyata keras, hatinya keras, nggak mau mengakui, nggak mau bertobat, itu sama dengan orang yang pakai jimat, saudara. Nah, saudara, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ayat 24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataan. Tetapi aku takut kepada rakyat. Jadi dia lebih takut kepada rakyat daripada kepada Tuhan. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Saudara, sebetulnya Saul mau bertobat ya, kalau kita baca ini ya. Tapi ternyata Tuhan tuh melihat respon hati kita yang pertama. Makanya kita harus belajar. Kalau ditegur Tuhan, kalau diingatkan Tuhan melalui firman, waktu kita dengar firman ini sekarang nih, wah, ini firman kayaknya buat saya. Segera bertobat, segera berubah, saudara. Ya. Biarlah itu, oh enggak, Tuhan, ini saya gara-gara ini, gini nih gara-gara suamiku, saya kayak gini nih gara-gara istriku, atau gara-gara keadaan nih, karena anak-anakmu nih, anak-anakmu nggak mau ngurusin aku, nggak mau memperhatikan aku jadi kayak gini. Saudara, jangan menyalahkan orang lain. Tapi biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang memulihkan kita, Tuhan yang kalau menegur kita ada satu kesalahan, kita bertobat, saudara. Saudara, beda dengan Daud. Nah, kita mau lihat Daud di 2 Samuel 12 ayat 13. Saya ceritakan ya, kesalahan Daud ini sebenarnya lebih gede loh kalau menurut saya, kalau diukur dibandingkan kesalahan Saul. Jadi Daud lagi santai, sore-sore nggak mau ikut perang karena ya mungkin sudah sukses, nyaman gitu ya. Dia pulang dari berperang, saudara. Kemudian dia nggak sengaja melihat seorang wanita mandi, saudara. Ya. Salahnya menurut saya ada yang salah juga di wanita mandi. Kenapa wanita mandi nggak ditutup pintunya ya? Harusnya kalau mandi kan ditutup ya. Jangan-jangan dia sengaja nih. Jangan-jangan Bathsheba udah denger nih, Daud pulang. Dia biasa sore-sore suka ke teras. Nah, dia langsung, ini waktunya gue mandi nih. Ya. Saya mandi, pintu dibuka, atap dibuka dulu kali ya. Dibongkar plafon gitu ya. Akhirnya kelihatan sama Daud, saudara. Ya. Dan soalnya buktinya begini, ya. Waktu gak ada tuh ditulis, waktu dipanggil Bathsheba diajak masuk ke kamar, dia gak ada tuh teriak itu, dia gak ada. Bathsheba berteriak dan meronta-ronta gitu, gak ada di Alkitab catat demikian, saudara. Ya, jadi dia yang mau juga kayaknya gitu ya. Tapi saudara akhirnya gara-gara perzinahan ini, Bathsheba hamil, Daud mencoba menutupi. Nah, ingat, dosa nggak bisa ditutupi, saudara. Dosa itu harus diakui, dibukakan. Dia coba tutupi, wah gimana nih? Akhirnya dia panggil suaminya Bathsheba, Uria, pulang. Padahal ini panglima perang, saudara. Dia prajurit yang luar biasa, yang taat sama Daud. Ya, pulang. Diajak mabok, ya, dikasih minuman anggur, saudara. Kalau udah pulang, supaya dia tidur sama istrinya, supaya menutupi, karena Bathsheba sudah mulai hamil, saudara. Nah, akhirnya saudara, bapak ibu, opa oma, nggak mau, karena Uria itu orang yang luar biasa. Dia nggak mau minum, dia nggak mau pulang, dia malah tidur di teras istana, karena dia bilang prajurit yang lain lagi berjuang, aku nggak mau enak-enakan. Wah, ini nih orang luar biasa loh, ya. Kalau Daud punya orang kayak gini, harusnya jangan dibunuh, tapi malah diangkat menjadi pemimpin. Tapi karena untuk menutupi dosa, wah, putar otak lagi. Kalau gitu taruh di tempat yang paling depan, yang paling berbahaya. Benar, saudara, dan Uria terbunuh, saudara. Akhirnya dia ambil Bathsheba. Ya, saya percaya Daud bukan tenang-tenang, saudara. Daud itu pasti setiap malam gak bisa tidur, karena dia tahu dia sudah melanggar firman Tuhan.
Siapa yang suka nggak bisa tidur? Ya, coba cek ada apa yang harus dibereskan dalam hidup. Ya, jangan minum obat tidur ya. Doa sama Tuhan. Apa yang harus saya bereskan? Nah, saudara, akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Nathan. Ya, Nabi Nathan ini nabi kecil, bukan kecil pendek, bukan ya maksudnya. Bukan nabi yang terkenal, bukan Nabi Samuel. Dia datang kepada Daud, dia cerita, ya. Dia cerita, Raja, ada itu tuh rakyatmu, ada 2 orang, 1 orang kaya, ya, dia punya kambing domba lembu banyak sekali, ya. 1 lagi miskin, cuma punya anak kambing betina satu-satunya. Kemudian yang orang kaya ini kedatangan tamu, ya. Dia nggak mau ambil, punya banyak kambing domba, lembu sapi, dia nggak mau ambil, tapi dia ambil, dia rampas anak kambing betina yang ada pada orang miskin. Padahal udah digedein pelan-pelan, diberi makan, ya. Saudara, Raja Daud langsung ngamuk. Dia bilang, orang itu harus dihukum mati. Dan apa yang dia rampas harus dikembalikan 4 kali lipat. Langsung Nabi Nathan bilang, itu elu, ya. Itu kamu, engkaulah orang itu, Daud. Wow, saudara. Nah, ini jawaban Daud yang luar biasa. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, dosa Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya, padahal dia udah memberi berita ya, orang itu harus mati. Yang ngambil seperti itu. Tapi Tuhan sudah membebaskan. Nah, saudara, lihat respon pertama itu sangat penting. Daud nggak menyalahkan ini gara-gara Betsheba, ini gara-gara Betsheba. Ya, dia mandi, ya, kelihatan nama saya. Enggak, saudara. Dia langsung bilang, ya Tuhan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Saudara, respon pertama ini menentukan, dan akhirnya Daud tetap menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, walaupun konsekuensi, ingat ya, Oma, Bapak Ibu, kita berbuat dosa pasti diampuni kalau kita bertobat. Dan Tuhan sudah menghapus dosa kita. Tetapi konsekuensi, tanggung jawab dari apa yang pernah kita lakukan harus kita jalani. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita untuk menjalani itu. Seperti Daud, dia jalani konsekuensi walaupun tidak mudah. Anaknya mati, ya, kemudian mengalami banyak peperangan dalam keluarganya, tetapi Tuhan menyertai dia untuk melewati konsekuensi itu. Nah, saudara, ada beberapa hal tentang menyalahkan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menyalahkan tidak menghapus dosa. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Kalau kita merasa itu kesalahan kita, akui. Jadilah orang yang bertanggung jawab, saudara. Menyalahkan tidak pernah menyelesaikan masalah, bahkan akan memperburuk keadaan atau merusak hubungan. Menyalahkan hanya membuat kita tidak bertobat, saudara. Ya. Bahkan tidak berubah, saudara. Setelah bertobat kita harus berubah, amin. Jadi jangan tobat terus kumat lagi ya. Tapi tobat terus berubah. Setelah bertobat berubah. Ya. Saudara, Tuhan ingin kita mengakui dosa kita, bukan menyembunyikan, apalagi melemparkan kesalahan kepada orang lain. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, teguran itu untuk membuat kita bertobat dengan mengakui dosa kesalahan kita. Jadi jangan sia-siakan kalau ada teguran. Jangan sia-siakan setiap ibadah itu. Tuhan, ini firman buat aku. Jadi kalau dengar firman jangan bilang gini ya, aduh sayang loh si Oma itu nggak datang hari ini, cocok nih buat dia ini, ya. Atau aduh sayang si Opa itu nggak datang, ini cocok buat dia, bukan buat lu, maaf, buat Opa-Oma, ya, buat kita, ya. Saudara, tanda kehidupan adalah orang masih bisa berubah, betul, ya. Jadi saudara, saya percaya kalau kita punya anak, mau nggak anak kita bayi terus, walaupun bayi lucu, ya. Ada yang mau anaknya bayi terus atau cucunya? Nanti didoakan oleh Ibu Hana supaya anaknya terus jadi bayi, nggak ada perubahan, saudara. Tapi kita senang walaupun lama-lama anak itu dewasa, kayaknya lucuan waktu kecil deh. Saya kalau
lihat foto-foto anak saya waktu masih bayi-bayi gitu ya, aduh lucu banget, kayaknya pengen dikecilin lagi gitu, tapi ya jangan gitu ya. Saudara, dia bertumbuh, dia menjadi dewasa, ada perubahan dalam bentuk fisiknya dan banyak perubahan. Karakternya terbentuk, saudara. Saudara, tanda kehidupan itu perubahan. Jadi walaupun opa oma umurnya ada yang 80 sekian, ada yang di atas 90, mungkin ada yang di atas 90. Oh ya, opa di atas 90, 92. Wow, ya luar biasa. Tetap akan bertumbuh, saya percaya. Opa akan terus bertumbuh, mungkin bukan secara fisik, tapi karakternya, sifatnya, pengalaman dengan Tuhan. Yang 80-an? Wow, ya ada beberapa ya. Mami saya umur 89, tahun depan masuk 90, tapi dia masih mau terus mendengar firman. Dia mau dirubahkan, dia mau, walaupun nggak mudah, namanya orang tua, tapi dia berproses, saudara. Saya angkat topi dengan mami saya dan juga oma opa yang mau beribadah. Saya percaya karena kita datang beribadah karena mau dirubahkan, amin. Karena mau mendengar firman, oh begitu, saya berarti ini buat saya, untuk saya dirubahkan. Jadi jangan sia-siakan kesetiaan dan keadilan Tuhan yang memberikan kesempatan buat kita untuk diampuni. Karena kesempatan diampuni itu kita berubah, saudara. Nah, yang kedua, menyalahkan itu merusak hubungan, ya. Contohnya Adam dan Hawa, hubungan Adam dan Hawa, karena Adam menyalahkan Tuhan, hubungan Adam dengan Tuhan, Adam dan Hawa dengan Tuhan rusak, betul? Sampai 2000 tahun yang lalu Yesus harus turun ke dunia untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan Allah. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, tabir baik Allah yang tebalnya 15 cm itu terbelah dari atas ke bawah. Ruang Maha Kudus terbuka. Artinya relasi kita dengan Allah dipulihkan. Gara-gara menyalahkan di awal, gara-gara nggak mau mengakui, gara-gara tidak mau bertanggung jawab, hubungan kita dengan Tuhan terputus. Kemudian hubungan Adam dan Hawa, suami istri sendiri rusak juga, saudara. Kan istri disalahin kan sama suaminya kan. Adam dibilang, ini gara-gara Hawa ini loh, gara-gara dia. Saudara, para wanita itu lebih perasaan ya. Pasti kalau disalahkan pasti nggak enak dan biasanya bisa sakit hati, kepahitan malah ya. Karena wanita itu kan suka mengandung ya, betul? Ya. Makanya bisa mengandung. Ada rahim yang Tuhan taruh dalam seorang wanita. Rahim itu untuk mengandung ya, mengandung seorang bayi, saudara, dan dilahirkan setelah 9 bulan. Dan wanita suka mengandung. Memang itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam seorang wanita. Tapi wanita juga akhirnya suka mengandung kepahitan, ya. Di sini nggak ada, ya. Jadi waktu dapat disakiti hati, saudara, dia kandung dan dia ingat terus, ya. Ingat terus. Padahal ngomongnya udah tahun 45, ya. Sehari setelah kemerdekaan tanggal 18, dia ingat loh, ya. Kalau suaminya pernah ngomong gini, gua ingat loh, lu ngomong gini. Ya, waktu itu tanggal 18 Agustus 45 jam 5 sore lu pakai baju batik garis-garis. Ingat loh sampai bajunya, saudara ya. Saudara, karena wanita itu suka mengandung. Nah, Hawa disalahkan, dia pahit hatinya. Akhirnya berhubungan suami istri, bisa berhubungan suami istri, tapi hati ini sakit. Akhirnya dia melahirkan seorang bernama Kain. Saudara tahu Kain? Kain itu pembunuh pertama di dunia ini. Pembunuh pertama. Bahkan dia membunuh adiknya sendiri, namanya Habil. Saudara, waktu kita sakit hati karena kita disalahkan, hubungan kita terputus, hubungan kita rusak, maka apa yang terjadi? Kita mengandung dan melahirkan monster, saudara, seorang pembunuh. Jadi saudara, menyalahkan itu merusak hubungan. Puji Tuhan, setelah itu terjadi pemulihan, akhirnya lahirlah Habil, saudara. Seorang yang lahir dari pemulihan dari orang tuanya. Jadi dimulai dari saling menyalahkan. Adam sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab, menyalahkan Hawa. Hawa mengandung kepahitan karena disalahkan, akibatnya hubungan suami istri rusak sehingga melahirkan seorang pembunuh yang bernama Kain. Nah, saudara, dalam keluarga, dalam gereja, dalam kehidupan kita, saudara, sikap saling menyalahkan itu merusak relasi, merusak hubungan, ya, dan menimbulkan perpecahan, ya.
berapa banyak gereja pecah karena saling menyalahkan, saling menuduh, saling menghakimi satu yang lain. Next kita lihat, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tapi siapa membangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Saudara, mari opa-oma, bapak ibu, saya percaya kalau Tuhan masih beri kesempatan kehidupan buat kita, mari jangan kita saling menuding, jangan saling menghakimi atau saling menyalahkan, tapi biarlah kita saling menutupi pelanggaran. Menutupi itu bukan begini ya, dia lagi selingkuh, kita tutupi yuk, ya, biar aja supaya dia biar terus selingkuh. Enggak. Menutupi artinya kita mengampuni kesalahannya dan tidak mengingat kesalahan orang itu. Ditutupi dengan kasih, artinya jangan diungkit-ungkit lagi, supaya bisa tetap bersahabat dengan karib, ya. Jadi oma-oma, bapak ibu, ya, jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan cucu, kesalahan mantu, kesalahan anak, ya, apalagi kesalahan orang tua kita yang sudah nggak ada, jangan diungkit-ungkit lagi, ya, ampuni itu. Nah, ada orang tanya sama saya, Pak, gimana kita mengampuni? Dia masih ulang-ulang lagi kesalahan itu, ya, udah bertobat, kumat lagi. Saya jadi ingat, saya itu dulu saraf kejepit, saudara, ya. Puji Tuhan kalau hari ini bisa berdiri, saudara, karena waktu itu sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, ya, 2 kali sempat nggak bisa bangun dari tempat tidur, ya. Tapi puji Tuhan hari ini kalau saya bisa berdiri tempat ini, semua anugerah Tuhan. Berarti Tuhan masih memberi kesempatan pada saya untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, saya berobat di salah satu dokter dan di situ ada tempat fisioterapi. Di situ banyak orang pasien stroke, saudara, ya. Nah, mereka sudah mulai diobati dalam proses penyembuhan. Nah, waktu mereka proses penyembuhan, mereka berjalan, mulai belajar jalan. Dan waktu mereka berjalan-jalan itu kadang-kadang mereka jatuh, saudara. Betul? Bisa jatuh, ya. Bukan berarti sembuh akhirnya orang itu bisa langsung lari, saudara. Tapi bisa jatuh lagi. Tapi terapis-terapisnya itu, tenang, opa, tenang, oma, tenang. Besok kita jalan-jalan ya. Jadi opa ayo, pasti bisa, ya. Diajak jalan, diajak bangkit kembali. Saudara, orang yang pernah melakukan kesalahan, dia nggak langsung setelah dia bertobat, bisa nggak dia jatuh lagi? Bisa. Tapi mari kita dampingi dia supaya dia bisa lewati, dia bisa terus mengalami perubahan. Bedanya Kristen sama, maaf, Kristen itu bukan cuma agama, ya. Kristen itu adalah relasi dengan Tuhan. Bedanya dengan agama lain apa, saudara? Ya, Kristen itu dihapuskan dulu, nggak dihukum dulu, baru akhirnya dia bisa bertobat, saudara. Ingat perempuan yang tengah basah berbuat zina? Dia sudah ketakutan mau dilemparin batu, saudara. Dia nggak berani lihat. Kemudian Yesus bilang, di manakah mereka? Supaya mulai buka mata. Coba lihat, ada nggak yang menghukum engkau? Oh iya, nggak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kalau ajaran lain, ya, tobat dulu, maka nggak dihukum. Ya, kalau kamu nggak bertobat, kamu dihukum. Tapi kalau harus tobat dulu, ya. Tapi kalau Tuhan nggak dihukum dulu, baru akhirnya orang itu mendapat kekuatan untuk bertobat, saudara. Sama, kita harus belajar. Kalau kita sedang mendampingi, mungkin pasangan kita pernah jatuh dalam dosa, jangan dihakimi terus. Dia nggak akan bisa bertobat. Menghakimi berarti kita menghukum dia terus menerus. Tapi justru kita, aku pun nggak hukum engkau, aku mau lupakan. Ya, nggak mudah pasti melupakan karena itu mungkin menyakiti hati saudara. Tapi biarlah kita dampingi dia. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Walaupun jatuh bangun, kamu bisa. Ada seorang pengerja pasangan suami istri. Pada waktu itu pemberkatan, saya melayani. Setelah pemberkatan hilang, ya. Saya suka bilang, ya, kalau udah diberkati jangan langsung rapture, ya. Karena banyak jemaat ini waktu mau pemberkatan pernikahan, ini anak muda, ya, rajin datang ke gereja. Habis pemberkatan besoknya hilang, saudara. Saya pikir udah pengangkatan duluan, ya. Nah, akhirnya balik nangis-nangis waktu ada masalah. Sampai saya bilang, jangan kalau ada masalah aja datang ke gereja, ya. Rutin, rajin, bertumbuh. Pernikahan itu
harus saya pertanggungjawabkan, harus saya dampingi. Jadi saya bilang, kalau bukan jemaat saya nggak mau, ya. Jadi jemaat pun juga saya mau. Habis ini harus bertumbuh. Dan benar saudara, suami istri ini, suaminya itu udah kecantol perempuan lain, ya. Bahkan udah tinggal bersama, udah beli ruko barengan, ya, sama perempuan itu, ya. Istrinya nangis-nangis, datang, akhirnya rajin ke ibadah wanita, ibadah manula, ibadah youth, pokoknya setiap hari ibadah, ya. Terus tiap hari doa, wah tiap hari doa. Tapi awalnya dia bilang, Pak, saya udah doa kok tambah parah. Kamu doa bukan supaya suamimu balik. Kamu doa karena kamu mau dekat sama Tuhan. Izinkan Tuhan merubah kamu, membentuk kamu dulu. Ya karena saya percaya pasti harus ada perubahan dulu dari wanita ini, dari sang istri. Diproses luar biasa, nggak mudah buat dia karena dia tuh orangnya dominan. Karena dia pernah juga mukul suaminya, saudara. Ya, jadi zaman sekarang bukan suami mukul istri, tapi istri mukul suami. Ya, ada di sini istri yang suka mukul suaminya? Jangan angkat tangannya, bertobat aja dan berubah, jangan mukul lagi. Nah, saudara, luar biasanya kita juga sebetulnya yang melayani. Wah, nggak mudah nih. Si suami udah mau menikah nih, sama pendoa lagi. Itu wanitanya pendoa syafaat loh di satu gereja lain gitu saudara. Nah akhirnya saudara pada waktu itu kita cuma bisa berdoa bersama sang istri. Kita nggak bisa, saya coba panggil suaminya, nggak mau datang saudara. Saudara tiba-tiba ini pengakuan suaminya. Suaminya itu bisa nggak tenang, bisa nangis di rumah dengan wanita itu loh. Kok dia kayak nggak damai banget, nggak damai. Dan setelah beberapa waktu dia memutuskan, aku mau balik kepada istriku. Saudara, luar biasa. Tuhan itu bisa bekerja dengan luar biasa, tanpa diinjili, tanpa saya ngasih tahu. Ya, tiba-tiba Roh Kudus yang dalam dia itu mengingatkan untuk berbalik. Dan akhirnya saudara, rukonya itu akhirnya sekarang dibeli, artinya tempat tinggal sama pemulihan sama istrinya sekarang. Jadi untuk wanita itu bagiannya sudah dibayar, ya. Tapi saudara, waktu dia kembali nggak mudah loh. Apa yang terjadi saudara? Ini udah balikan suami istri ya. Tapi sang suami suka nangisin itu perempuan itu. Jadi di depan wanita itu yang hibur siapa? Istrinya. Udahlah, ya udah, kamu harus kuat. Coba bayangin, ibu-ibu bisa menghibur suamimu yang lagi mikirin nangisin perempuan lain. Ini luar biasa saudara. Karena apa? Karena dirubahkan oleh Tuhan dulu. Dulu boro-boro bisa ditonjok tuh sama istrinya, ya. Karena istrinya dominan sekali, ya. Kemana-mana yang nyetir aja istrinya, saudara. Ya. Suaminya di sebelahnya. Tapi luar biasa, suaminya nangis di perempuan lain, dia yang hibur, dikasih kuat. Dan sampai hari ini mereka, puji Tuhan, melayani bersama-sama. Saudara, bisa jatuh, bisa, tetapi waktu kita mau melupakan kesalahannya, kita tetap bisa relasi kita dengan baik. Saudara, menyalahkan tidak menyembuhkan. Pernah nggak kita ketemu orang atau melihat orang, ya, dia melakukan kesalahan, sudah salah, nggak mau mengakui, malah nyalain orang lain, akhirnya jadi panjang, jadi runyam. Pernah melihat seperti itu? Ya. Coba kalau dia langsung ngaku aja, langsung beres deh. Ini sekarang berlarut-larut kejadian, jadi masalah jadi panjang. Pernah ya seperti itu ya? Coba aja kalau dia langsung mengakui, pasti beres. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara, kalau kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, ya, itu nggak akan memulihkan kita. Tapi kalau kita tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, kita akan cepat pulih, saudara. Ya, bahkan firman Tuhan, kita akan sembuh katanya. Relasi kita akan tetap baik, dibuktikan. Kenapa? Relasinya tetap baik, bisa saling mendoakan. Saudara, kalau kita saling menyalahkan, bisa nggak saling mendoakan? Ya, nggak bisa kan? Suami istri saling menyalahkan, bisa nggak sepakat berdoa? Padahal firman Tuhan bilang, jika dua orang daripadamu sepakat minta apapun juga, permintaannya akan dikabulkan. Jadi kalau suami istri saling mengasihi, nggak saling menyalahkan, mereka bisa sepakat, dan kuasa doa sepakat itu dahsyat. Ya. Saudara, menyalahkan bukan solusi yang terakhir, tetapi tanda ketidakdewasaan.
Saudara, menyalahkan bukan solusi ya, tapi tanda ketidakdewasaan. Orang yang nggak mau mengakui kesalahan biasanya cari alasan. Ini bukan salah saya, Pak. Ya, kalau dia nggak melakukan itu, saya juga nggak akan marah. Ya, pernah seperti itu? Ya. Atau saya begini karena keadaan, Pak. Saudara, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya. Saudara, yang terakhir, tanggung jawab adalah bukti kedewasaan rohani. Ya. Saudara, saya pun suami istri pada waktu itu, anak saya masih SMP pada waktu itu, anak saya itu terikat, yang laki terikat sama game, saudara. Ya. Nah, kemudian kami berdua mendengar ada psikiater atau psikolog Kristen yang bisa membantu supaya anak nggak terikat dengan game. Nah, awalnya kami bawa ke situ, kalau nggak salah di daerah Kelapa Gading sini, ya. Kemudian kami ketemu, anak kami juga ngobrol dengan beliau, kemudian kami disuruh keluar. Setelah itu, setelah anak kami, gantian kami yang dipanggil. Ya. Waktu kami duduk pertama kali setelah dia ngobrol dengan anak kami, kalimat pertama dari psikolog ini bilang ini semua salah Bapak. Wah, langsung saya disalahin, saudara. Ya. Saudara, disalahin itu saya kepahitan, saudara. Jujur saya kepahitan, ya. Karena saya pikir, gua ini hamba Tuhan, sibuk melayani, kenapa saya yang disalahin? Kenapa bukan salah ini? Salahin itu yang di sini ini, bukan saya ini. Istri saya maksud saya, ya. Dia kan yang di rumah, dia kan yang selalu bersama anak, ya. Saudara, pada waktu itu pulang saya merengut, saya marah, ya. Itu hari Sabtu, ya. Besoknya kan mau pelayanan, hari Minggu juga udah marah banget. Tiba-tiba Tuhan itu cuma manggil saya bilang begini, ya. Saya percaya Tuhan tahu nama saya Timothy, tapi dia panggil nama saya Adam. Adam, di manakah engkau? Saya dipanggil begitu, ada suara manggil saya, Adam, di manakah? Saya langsung ingat, oh iya ya, Adam itu nggak mau bertanggung jawab. Memang bukan salah dia, tapi dia menghindar dari tanggung jawab. Saudara, saya sadar pada waktu itu, saya bertobat, ya. Saya minta ampun, ya, saya itu papanya, saya itu kepala keluarganya, saya adalah pemimpinnya. Jadi kalau ada sesuatu di dalam kehidupan istri dan anak-anak saya, itu tanggung jawab saya. Saudara, karena itu hanya orang yang dewasa yang boleh menikah, ya. Anak-anak nggak boleh menikah, karena tanggung jawab itu tanda kedewasaan. Saudara, pada waktu itu saya belajar, ya, nggak mudah. Jadi artinya, psikiater bilang, Bapak yang harus dampingi anak ini. Anak ini harus puasa game selama 60 hari. Selama puasa, Bapak yang harus menemani dia. Artinya mengajak main. Jadi supaya dia nggak terikat lagi sama game, saudara. Saudara, tanggung jawab adalah tanda kedewasaan rohani. Orang yang dewasa rohani berani berkata, Tuhan, itu salah saya, bukan salah istriku, bukan salah anakku, itu salahku. Aku butuh penampunan dari Tuhan. Saudara, itu aja. Coba Adam bilang gitu, coba Hawa bilang gitu, kejadiannya tidak akan sama, saudara. Tapi karena manusia menyalahkan orang lain, hubungan dengan Tuhan terputus, saudara. Bahkan terkadang sebagai pemimpin dalam gereja, pemimpin dalam perusahaan, kita ini harus bertanggung jawab atas kesalahan orang yang kita pimpin. Ya, pada waktu itu saya ingat pernah mengadakan satu konser Hillsong. Ya, jadi pada waktu itu saya masih mengembalakan, bukan gembala lah, waktu itu wakil, saya masih wakil gembala di Menara Gracia. Di waktu itu kita bikin Gracia Ministry dan kita membuat konser Hillsong United, bukan Hillsong yang Darlene Shen waktu itu, ya. Tapi waktu itu susah banget jual tiketnya, sampai 2 minggu. Padahal kita udah booking di, kalau nggak salah, Tenis Indoor atau Istora Senayan waktu itu, udah booking, udah siapkan semua, dana begitu besar yang harus di tiket penjualan tuh sepi, susah sekali. Tapi kemudian orang-orang tuh mulai tahu, oh Hillsong kan Darlene itu ya, pada waktu itu yang terkenal penyanyinya kan Darlene waktu itu, kan Darlene itu, wah. Padahal bukan kita yang promosi Darlene, padahal Darlene juga nggak datang hari itu, karena ini anaknya, anak-anak mudanya dari Hillsong United. Tiba-tiba dalam 2 minggu tiket habis terjual, ya. Bahkan 5 hari sebelum hari H itu udah nggak ada, habis. Nah, tim marketing itu waktu orang banyak tanya ke mereka cari tiket,
Oke, nanti aja datang di hari H, nanti ada tiketnya di sana, jadi boleh beli nanti. Kan harusnya udah nggak ada, saudara. Benar, pas hari H itu ada cukup banyak orang ya, saya nggak tahu, saya nggak hitung jumlahnya secara pasti, tapi banyak, mungkin ada ratusan orang tuh udah nunggu untuk cari tiket. Tim marketingnya ketakutan, ya, karena, ketakutan. Mereka sampai ngumpet gitu. Saya pas lagi lewat di ruang panitia ini, kenapa? Iya, kita salah, kita udah salah menginformasikan bahwa tiket datang ke hari H. Ya. Jadi mereka ketakutan, saudara. Oke. Saya walaupun cukup takut juga, saudara, tapi saya kan sebagai pemimpin, akhirnya saya harusnya keluar. Mereka pada udah marah-marah, ya, udah maki-maki sebelumnya. Tapi waktu saya bisa keluar dan saya menjelaskan, mohon maaf, saya adalah pemimpin di sini yang harus bertanggung jawab. Ada kesalahan dari tim marketing kita dengan informasinya. Ternyata sudah habis, tidak ada lagi tiket. Mohon maaf, kita nggak bisa paksakan karena tidak ada seat lagi. Bapak Ibu juga pasti yang membeli nggak mungkin nggak mau kan kalau nggak ada seatnya. Ya puji Tuhan, walaupun ada yang gerutu, ada yang, tapi puji Tuhan nggak ada yang artinya nggak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, saudara. Nah, saudara, kadang-kadang kita sebagai pemimpin harus bertanggung jawab atas kesalahan orang yang kita pimpin juga, saudara. Karena itulah tanda kedewasaan. Nah, ada beberapa hal, mari langkah-langkah ini perlu kalau kita lakukan, kita renungkan, introspeksi diri. Kita introspeksi waktu kita tahu kalau ini kesalahan kita introspeksi, datang pada Tuhan dengan hati yang jujur, minta ampun dan minta Tuhan memperbarui kita. Ya. Ada beberapa pertanyaan kalau kita jadi renungan kita, apakah saya mudah menyalahkan orang lain saat saya salah? Ya, Opa Oma coba refleksi dalam hidup kita, apakah kita mudah menyalahkan orang lain saat kita salah? Atau apakah kita berani mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Dan satu lagi, apakah kita berani bertanggung jawab? Ya. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi orang yang mau bertobat. Ya. Daud tidak sempurna, dosanya lebih gede dari Saul menurut saya. Ini dosa berencana loh, pembunuhan berencana loh, saudara. Ya. Mengerikan sekali, saudara. Tapi Tuhan nggak cari orang yang sempurna, tapi Tuhan tak cari orang yang mau bertobat. Daud mau bertobat di hadapan Tuhan. Respon pertama menentukan. Ya, respon pertama itu sangat menentukan. Karena itu sebelum kita langsung ngomong, tenang dulu. Kalau ada yang orang tegur kita renungkan dulu, kita doakan supaya kita bisa bertobat. Kita bisa akui kalau memang kita salah. Tuhan menghargai pertobatan lebih daripada pembelaan. Amin. Mari kita berdiri, Oma, Bapak Ibu. Yes. Sebelum saya serahkan kepada tim praise and worship, saya mau berdoa buat Opa Oma, Bapak Ibu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tidak menyalahkan orang lain atas kegagalan, atas kesalahan yang telah kami perbuat selama hidup kami. Kami mau memiliki hati yang rendah hati. Kami mau memiliki kemampuan bisa bertobat dan mengakui. Bahkan kami mau bertumbuh dalam kasih dan tanggung jawab. Berkati Opa Oma, berkati Bapak Ibu semua. Kami percaya Tuhan, kami gak ada yang luput dari kesalahan. Tapi kami tahu Tuhan, waktu kami melakukan suatu kesalahan, berarti Tuhan sudah langsung memberikan kesempatan untuk kami bertobat. Dan pada waktu kami bertobat, bahkan kami harus menjalani konsekuensi dari apa yang kesalahan yang kami telah perbuat. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau berjalan bersama kami. Kau Immanuel, God with us. Tuhan beserta dengan kami. Sehingga kami kuat melewati konsekuensi demi konsekuensi yang harus kami jalani. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kau terus berbicara pada dalam hati setiap Opa Oma, di dalam setiap hati Bapak dan Ibu. Biar terus Tuhan, Kau yang menyertai, Kau memberi kekuatan, penghiburan. Opa Oma terus semangat, Opa Oma terus melayani Tuhan,
Oma terus jadi berkat, jadi saksi, jadi terang. Biar kau juga ajarkan, selama kau masih memiliki kesempatan, ajarkan kepada anakmu, cucumu, cicitmu kebenaran firman Tuhan. Jadi contoh, jadi teladan buat anak cucumu. Kalau kau salah, walaupun kau lebih tua, kau mau merendahkan hati yang lebih dulu minta maaf. Itu akan menjadi satu contoh, satu berkat yang luar biasa. Saya ingat papi saya pernah kesel sama papi saya. Kemudian papi saya dari belakang, dia peluk saya dan dia katakan, maafin papi. Sejak saat itu membentuk saya. Sebagai orang tua, kita juga harus jangan malu, jangan ragu untuk minta maaf pada anak kita kalau kita salah. Karena teladan dari apa yang dilakukan oleh papi saya juga memiliki kekuatan untuk minta maaf. Untuk minta maaf kepada anak saya. Atau juga kepada orang-orang yang lebih muda yang saya pimpin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mamamu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati opa, oma, bapak, ibu semua. Karena Roh Kudus adalah kekuatan, Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus adalah penolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, opa, oma tidak hanya jadi pendengar, tapi opa, oma menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Katakan amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, menjadi rema dalam kehidupan Oma dan Opa. Terima kasih Pak Timothy. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Kita percaya apa yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Tuhan Yesus yang baik, yang selalu memberkati kehidupan kami. Bahkan kami tidak pernah berkekurangan. Kami akan menabur di tanah yang subur Tuhan. Berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan Oma dan Opa dan kami semua. Yang siap menabur boleh sama-sama katakan amin. Sudah siapkah saudara?
Siapa yang diberkati? Yuk kalau gitu saya bila-bila dengan kasih Bapak boleh bangkit berdiri. Ya, yuk semuanya bangkit berdiri, semua Bapak boleh menghadap kepada jemaat Pak. Semuanya katakan apa? 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Terima kasih Pak. Hari ini kita akan ada pertanyaan, kita akan melihat bagaimana opa-opa di tempat ini luar biasa mereka Pak. Ya, kita akan melihat siapa yang menyimak hari ini. Pertanyaan pertama adalah jangan jawab dulu, angkat tangan dulu, nanti akan dipilih siapa ya. Oke, yang pertama, apa kesalahan dari Belum selesai pertanyaannya sudah ada. ya? Oke, Ya. nggak apa-apa. Apa coba jawabnya? Ngintip orang mandi. Pertanyaannya begitu. Dulu ya. Pertanyaannya makanya dengerin dulu baru jawab ya. Pertanyaannya adalah apa kesalahan dari Raja Daud dan Raja Saul? Ya ibu yang pakai topi kan? Yang pakai topi. Ya, Ibu Akyam. Akyam. Ya. Raja Daud dan Raja Saul ya. Daud dia ini orang istri Uria mandi dan membunuh suaminya Uria. Dia kalau Saul menyalahkan rakyat. Menyalahkan rakyat Saul. Kita tanya sekarang, Bapak benar atau salah Pak kira-kira jawab? Masih kurang tepat kan? Kurang tepat. Ya. Kurang tepatnya 20%, 30% Pak. 50%. Ya, jawab tidak dulu, oke? Ya. Kalau tadi saja kurang tepat, jadi sekarang harus lebih tepat ya. Kalau Raja Saul banyak membunuh rakyat. Kalau Raja Daud mengintip Saibah lagi mandi. Itu malah tambah jauh dulu. Ternyata Ya, Ibu Tenia. ini ya. Raja Saul tidak berkenan kepada Tuhan. Raja Daud berkenan kepada Tuhan. Yang ditanya adalah kesalahan. Ya, sekarang Bu Dewi coba. Tunggu dulu belum dikasih. Oke. Ya, ayo jawab Bu. Saul menyembah berhala. Tunggu gini, tadi siapa yang dengar firman Bapak tadi nggak ada ngomong berhala loh. Oke, satu orang lagi Bu Evelyn, abis ini saya Ibu Anes. siapa? Bu Agnes sama Bu Evelyn tadi. Bu Evelyn dulu, kayaknya Bu Evelyn dulu. Sepertinya Bu Evelyn dulu. Boleh dikasih mic-nya ke Bu Evelyn? Bu Evelyn dulu tadi yang itu. Bu Evelyn dulu yang pertama. Nanti kalau takut ragu-ragu. Iya. Kalau Raja Saul Iya. ambil kata-kata yang berperan, lalu Daud mengambil istrinya, mengintip orang mandi Bathsheba dan suaminya disuruh kepada dia meninggal. Ya itu kesalahan Daud. Iya. Kesalahan Saul apa? Kesalahan Saul apa? Mengambil kata pertempuran itu. Oh iya. Iya. Coba kita tanya sama Bapak, Pak gimana? Lebih tepat ya? Kalau gitu lebih tepat katanya tepuk tangan Bu Kalau Evelyn kita maju. oke, kita undang Ibu Evelyn untuk Maju maju. sini berarti ya. Jadi harus lebih tepat ya. Kasih apa? Maksudnya gini. Tadi sudah segitu banyak di itu kan, tapi nangkepnya banyak yang beda. Oke. Oke. Pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua, ini juga hati-hati ya. Tunggu dulu pertanyaan sampai selesai. Pertanyaan cukup susah. Siapa nama nabi yang menegur Daud dan apa yang apa respon Daud pada saat ditegur oleh nabi tersebut? Tadi Bu Fani, Nabi Daud ya, Nabi Daud. Nathan ya. Nabi Nathan, oke. Raja Daud kan Nabi Daud, Raja Daud. Jadi ya responnya apa? Dia langsung bertobat ya.
mengakui kesalahan, bertobat, Natal. Oke. Pertanyaan ketiga yang terakhir. Oke, ketiga. Dengar baik-baik. Tadi Bapak membicarakan tentang hal-hal yang menyalahkan, tapi ternyata menyalahkan itu ada 4 ya. Apa saja? Maksudnya gini, apa saja efek daripada menyalahkan itu? Ada 4. Ya, Ibu Akyong. Oh tadi belum ya? Oke. Ya, Bu Akyong, menyalahkan tadi ada 4. Tidak menghapus dosa, Betul. merusak hubungan, Betul. tidak menyembuhkan. Satu lagi. Tidak tahu. Yang satu. Mencatatnya ketiga. Mungkin memang slide-nya juga agak cepet tadi ya. Tapi kalau ada yang gimana? Ya, Ibu Ristian. Pak, di mana Pak? Oh sudah bagus. Oh, sudah bagus. Sudah bagus. Ya, Ibu Akyong. Yang keempat Bu, supaya nanti nyatetnya ditambah. Yang keempat adalah menyalahkan itu bukan solusi, tapi tanda ketidakdewasaan. Kasih tepuk tangannya dong. 1, 2, 3. Ya, selamat ya semuanya ya. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini Tuhan. Kami boleh berfellowship satu dengan yang lain. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semakin hari ya Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau lebih lagi dengarkan firman Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan kami mendekat kepada firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hidupkan firman-Mu terus dalam setiap kami Bapak. Tegur kami Tuhan lewat firman-Mu dan kami percaya Tuhan apa yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan Yesus kami mengangkat tangan memberkati ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Tuhan Yesus Bapak Timotius Abraham ya Tuhan bersama Ibu yang sudah Tuhan Engkau tibakan di tempat ini. Engkau juga Tuhan yang sudah Tuhan menuntun hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dia boleh memberikan sesuatu yang baik ya Tuhan yang luar biasa, yaitu taburan firman-Mu Bapak. Biarlah Tuhan apa yang ditaburkan hari ini itu boleh ditangkap, diresponi dengan baik untuk oma-oma dan kami semua ya Bapak. Kau berkati pelayanannya Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan, bahkan apapun juga dikerjakan tangannya Tuhan jadikan berhasil. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk ya Tuhan untuk gembala kami di tempat ini. Berdoa Tuhan untuk Ibu Hana ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk gembala yang baik, yang terus dengarkan firman Tuhan, yang terus peka mendengar suara Tuhan, yang lebih lagi intim kepada Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan ya Tuhan Yesus, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Membawa setiap domba-domba yang Tuhan percayakan atas umat ini Bapak, lebih lagi mengenal dan mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan kami mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa ya Bapak untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami berdoa Tuhan Kau sendiri Tuhan yang akan membawa hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan Yesus mendekat kepadamu Bapa. Ada prinsip-prinsip kerajaan Allah yang ditegakkan dalam setiap pengembalaan dan pelayanannya atas GBI Gatot Subroto bersama istri, anak, mantu, cucu aman dalam perlindungan Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Kepala Rayon kami Bapak Pendeta Kiki Haryadi ya Tuhan, dan juga Ibu Melvina bersama keluarga, anak, cucu, mantu juga aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang terus akan memberikan Tuhan strategi-strategi ilahi lebih lagi Tuhan untuk membawa Rayon ini lebih lagi takut dan tunduk akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh ya Tuhan Yesus pelayan-pelayan umat yang ada ya Tuhan, para leader. Kami percaya Tuhan waktu kami sepakat sehati unity, kami percaya kami semua Tuhan akan membawa umat lebih lagi mendekat kepada Tuhan, menjadi murid-murid yang takut akan Tuhan. Juga berdoa untuk tim Tuhan pelayanan hari ini Bapak, baik itu ya Tuhan tim PPW ya Bapak, imam-imam Lewi-Mu ya Tuhan, baik mereka Tuhan juga yang juga melayani sebagai multimedia soundman ya Bapak. Tuhan berkati mereka, apa yang sudah mereka lakukan untuk Tuhan dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami kata mereka Tuhan akan terus ada dalam berkat kasih anugerah kemurahan Tuhan. Kami juga Tuhan mengangkat tangan kami, sama-sama kita angkat untuk bangsa kita Indonesia. Kami kata shalom bangsa kami Indonesia, kami kata shalom negeri kami Indonesia. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami ada di bulan kemerdekaan 80 tahun
kesejahteraan bangsa ini semakin dinyatakan. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang sama yang sudah mengantar kami ke tempat ini, Tuhan yang sama juga yang akan mengantar kami ke tempat pada tujuan kami masing-masing. Dan sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Opa Oma, Bapak Ibu, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Opa Oma dan Bapak Ibu semua. Tuhan menyaring kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menyebut kita semua dalam permainan bakat untuk selamanya. Mari Opa Oma, Bapak Ibu yang percaya, yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan katakan